Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita akan memulai program kita Wanita Surgawi. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu pertobatan yang berkualitas. Sebelum kita mendengarkan pembahasan tentang pertobatan yang berkualitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Allah berbicaralah kepada kami masing-masing melalui program Wanita Surgawi ini. Biarlah kami boleh menerima pesan dari Bapa di sorga untuk kami simpan dalam hati kami dan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para wanita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam program Wanita Surgawi kali ini kita akan membahas tentang pertobatan yang berkualitas. Kita pernah mendengar istilah tomat, ya, tobat kumat, ya, tobat kumat. Sudah bertobat tapi kambuh lagi. Sudah bertobat tetapi kembali melakukan kesalahan yang sama, ya, kesalahan yang terus-menerus diulang. Ya. Dan seperti sulit sekali untuk benar-benar bisa lepas dari kebiasaan atau kesalahan, kejahatan yang sering dilakukan tersebut. Nah, saat ini kita akan membahas mengapa hal demikian bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan, kita bisa memiliki pertobatan yang berkualitas. Pertobatan yang berkualitas ini harus berangkat atau berasal dari kesadaran bahwa kita ini makhluk yang kekal. Kita bukanlah makhluk jasmani yang memiliki roh, tetapi kita adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh jasmani. Dan untuk itu hidup kita harus dipersembahkan untuk Allah. Hal yang mendasari hal ini adalah bahwa manusia ini diciptakan berbeda dari makhluk yang lain. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 di sana dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pernahkah saudara berpikir bahwa mengapa Allah harus repot-repot, harus sedemikian rupa, begitu rumit kelihatannya dalam menciptakan manusia. Berbeda ketika Allah menciptakan makhluk hidup yang lain. Entah itu tanaman, tumbuh-tumbuhan maupun hewan, binatang-binatang, ya, binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang ada di luar sana. Tetapi khusus untuk makhluk yang satu ini, yang disebut manusia, Allah membentuknya dari debu tanah. Dan setelah itu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dalam bahasa Ibrani disebut wayipak nismat hayim. Ada nesyamah, ada roh kehidupan yang ditiupkan Allah kepada makhluk manusia ini sehingga menjadi makhluk yang hidup. Kesadaran bahwa kita berbeda dari makhluk lain karena kita memiliki roh dan jiwa yang kekal yang berasal dari Allah. Ini yang menghantar kita kepada sebuah pemahaman dan sebuah penghayatan bahwa kita ini harus memiliki kehidupan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Oleh sebab itu penting sekali untuk menghayati kekekalan. Kita harus selalu mengingat, tidak boleh kita lupakan sedikit pun, sekecil apapun, tidak boleh melupakan, menganggap remeh hal ini. Supaya hidup kita tidak sembarangan dan kita lebih serius dalam hal berurusan dengan Allah. Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan serius kepada murid-muridnya dan peringatan yang sama
kita yakini, kita imani, ditujukan pula kepada kita. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, mari kita perhatikan ayat ini, Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini sebuah peringatan yang sangat serius, bukan hanya sekadar menakut-nakutin kita, ya, seakan-akan kita seperti anak kecil yang perlu ditakut-takutin baru hidup benar, bukan demikian. Tetapi ini adalah sebuah peringatan serius karena memang mengerikan benar. Adalah hal yang sangat-sangat mengerikan dan tidak terkatakan. Sebuah keadaan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan ini harus menjadi hal yang kita goreskan di dalam jiwa kita yang terdalam. Betapa seriusnya akan hal ini. Jangan takut pada siapapun yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan atau tidak dapat membunuh jiwa. Kita harus takut dan menghormati satu pribadi, yaitu kepada Dia yang berkuasa bukan hanya membinasakan jiwa maupun tubuh, ya, tetapi juga roh dipisahkan dari Dia untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu kita perlu mencatat yang pertama bahwa manusia ini tidak seperti makhluk hidup lainnya. Manusia tidak seperti binatang. Kalau hewan mati hari ini selesai. Tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban di kekekalan. Tetapi manusia tetap hidup di dalam kekekalan. Fisiknya boleh mati. Fisiknya boleh mati. Pikirannya bisa mati. Tetapi rohnya bersifat kekal. Jiwanya, unsur kesadarannya itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi betapa mengerikannya keadaan seseorang yang masih memiliki unsur kesadaran, tetapi tidak ada sama sekali unsur hayati, unsur kehidupan di sekelilingnya. Karena terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Catat ini baik-baik, saudaraku sekalian. Khususnya ibu-ibu wanita-wanita sorgawi yang dikasih oleh Tuhan. Manusia berbeda, tidak seperti binatang. Kita harus serius untuk memperkarakan hal-hal yang bernilai kekal. Karena kita ini adalah makhluk kekal. Hal yang kedua yang tidak bisa dipisahkan dari poin pertama ini adalah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah sekarang di bumi ini. Tetapi nanti beyond the grave atau di setelah kematian. Ya, di balik kubur, di belakang langit yang sekarang kita bisa lihat ini langit biru. Di belakang sanalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Ada kebangkitan untuk dimuliakan, ini kemungkinan pertama yang harus menjadi pengharapan kita. Tetapi ada kemungkinan kedua, yaitu kematian kedua di neraka bagi mereka yang tidak bertobat. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14. Dijauhkan kiranya oleh Tuhan dari antara kita semua. Jangan ada seorang pun di antara kita menjadi kelompok yang terakhir. Jadi orang-orang yang dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Mengalami kematian yang kedua. Betapa mengerikannya hal itu. Kita harus memiliki pengharapan penuh kepada penyataan hari Yesus. Tuhan Yesus anak manusia itu datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya dan tetap setia kepadanya. Oleh karena itu pentingnya memiliki pertobatan yang berkualitas. Pertobatan, penyesalan, ya, berangkat dari menyesal akibat kesalahan, akibat dosa yang kita lakukan. Ya. Lalu berujung kepada komitmen untuk tidak melakukan itu lagi. Ini yang disebut pertobatan yang berkualitas. Bukan karena kita takut akan hukuman yang mengancam kita. Bukan karena kita tidak mau dihukum. Siapa yang mau dihukum? Tentu semua kita tidak ada satupun yang mau dihukum. Tapi kita memiliki pertobatan atau kita menghasilkan pertobatan. Bukan karena kita takut dihukum. Tetapi karena kita sadar akan kebenaran. Kita memiliki penghormatan yang proper, penghormatan yang pantas kepada Allah.
dan memiliki cinta kasih yang tulus kepadanya. Kita manusia tidak bisa mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena kasih Allah yang begitu besar, yang menguasai kehidupan kita, kita memiliki pilihan untuk merespon kasih tersebut dengan mencintai Allah secara tulus. Jangan membuka pada pilihan atau opsi yang lain. Kita hanya punya satu pilihan. Aku hanya mau mencintai Tuhan secara tulus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Tadi di bagian sebelumnya saya sampaikan bahwa kehidupan di bumi ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, tetapi sebenarnya adalah kehidupan ini merupakan persiapan untuk menuju kekekalan. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk kekal, bahwa roh yang Allah tempatkan di dalam hidup kita ini diingini Allah dengan cemburu. Karena Allah sendirilah yang menghembuskan nafas kehidupan ke dalam kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Kesadaran seperti inilah yang akan membuahkan karakter mulia dan kehidupan yang agung bagi setiap kita. Atau kalau saya bisa ganti kalimat saya dengan nada yang negatif. Orang-orang yang tidak berkarakter mulia. Orang-orang yang tidak mencerminkan ciri-ciri atau karakteristik pangeran-pangeran dan putri-putri sorgawi adalah mereka yang lupa diri. Yang lupa atau tidak sadar bahwa mereka adalah makhluk kekal. Miliki tujuan yang jelas bahwa kita hidup di muka bumi ini sebagai sebuah persiapan. Hidup ini semata-mata bagaimana kita bisa mengenal Allah secara benar. Dan dengan pengenalan yang benar akan Allah ini menjadi modal bagi kita untuk kita memiliki tabungan hari esok. Bukan hari esok di bumi ini, tetapi di kekekalan sana. Oleh sebab itu ada tuntutan yang tidak boleh kita sepelekan, yang tidak boleh kita anggap sepi, yaitu tuntutan dari Tuhan Yesus kepada kita semua agar kita memiliki kehidupan yang sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, oleh karena itu, sebab itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Be ye therefore holy, as your Father in heaven is holy. Sebagaimana Bapa kita di sorga adalah kudus, maka kita pun harus kudus, harus sempurna, perfect, seperti Dia adalah kudus. Kekudusan, kesempurnaan yang terwujud di dalam kehidupan kita, ini bukan semata-mata perbuatan kita atau hasil kerja keras kita. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang kita responi dengan baik. Yang kita tanggapi secara tepat. Yaitu kita respon dengan kita mengasihi Tuhan secara tulus. Keselamatan atau kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia melalui karya salib Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Agar manusia yang rusak diperbaiki kehidupannya, kualitasnya. Supaya tidak terhilang untuk selama-lamanya. Jadi kematian Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bukan supaya kita yang kurang atau yang tidak baik. Orang-orang yang jahat menjadi baik saja. Bukan hanya itu. Tetapi supaya kita yang rusak diperbaiki, diperbaharui. Menjadi manusia-manusia Allah, menjadi wanita-wanita sorgawi yang memiliki karakteristik sorgawi, sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Memiliki pengharapan kekal bukan pada dunia ini, tetapi pada langit baru dan bumi yang baru. Pikiran kita tambatkan, kita parkirkan, kita kunci pikiran kita. Mata hati kita tujukan hanya kepada perkara-perkara yang di atas.
Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Baiklah kita membuka ayat ini, 1 Petrus pasal pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, semuanya tidak terkecuali. Pengharapan kita sepenuhnya atau seluruhnya kita letakkan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pada waktu penyataan, the revelation, penyingkapan akan Yesus Kristus. Sungguh kita menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Sebagaimana ia terangkat ke sorga, demikian dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Dia pun akan kembali dari sana untuk menjemput kita semua. Akan hari itulah, pada hari kedatangannya yang kedua kali, pada hal itu kita letakkan seluruh pengharapan kita. Dunia ini sudah semakin tidak bisa diharapkan. Sudah semakin tidak ideal, semakin rusak. Kejahatan semakin hari bukan semakin putih, semakin baik-baik saja. Semakin tidak masuk akal. Semakin mengerikan. Yang saya sendiri ragu-ragu untuk memberikan contohnya. Untuk menjelaskan contohnya. Betapa keji, betapa mengerikannya perbuatan-perbuatan gelap yang dilakukan oleh manusia-manusia akhir zaman ini. Kejahatan-kejahatan yang dulu tidak pernah dipikirkan oleh manusia, sekarang menjadi realita, menjadi kenyataan. Apalagi yang bisa kita harapkan di muka bumi ini? Letakkanlah seluruh pengharapan kita sepenuhnya atau seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan atau kedatangan Kristus kali yang kedua. Oleh sebab itu kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Tuhan dan kerajaannya menjadi prioritas, bahkan menjadi satu-satunya urusan kita. Tidak boleh ada agenda lain yang bisa menyita kehidupan kita, perhatian kita, selain dari kerajaan Allah. Untuk memiliki pertobatan yang berkualitas, supaya kita tidak bertobat, kambuh lagi, bertobat lagi, kambuh lagi, melakukan kesalahan yang sama lagi. Atau mungkin sudah berhenti, benar-benar tidak melakukan lagi kesalahan satu, beralih kepada kesalahan yang lain. Nggak selesai-selesai. Tetapi supaya kita memiliki pertobatan yang berkualitas, miliki prinsip ini. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Dia harus lebih dari segala-galanya. Harus lebih dari seluruh kehidupan kita. Dia lebih dari jantung kita. Lebih dari nyawa kita. Lebih dari semuanya. Karena memang kita sebenarnya berhutang kehidupan kepada Tuhan. Kita berhutang kebaikan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebenar-benarnya kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang sombong. Orang-orang sombong yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Merasa perkasa, merasa kuat walaupun tidak ditolong oleh Tuhan. Mungkin dalam permasalahan yang menyangkut kehidupan jasmani di muka bumi ini, ada orang-orang yang tidak perlu Tuhan dan kehidupan berjalan dengan langsam, bahkan dengan baik, mengalami progresivitas, pertumbuhan yang baik di mata orang, di mata manusia lain. Tetapi untuk hal yang menyangkut nasib kekal seseorang, tidak ada jalan lain. Tidak ada yang bisa menolong, menyelamatkan kita selain daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu sebagai pangeran-pangeran sorgawi, putri-putri sorgawi, wanita-wanita sorgawi,
hendaknya kita tidak fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu merujuk kepada apa? Di ayat-ayat sebelumnya sedang berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Itu dipikirkan, itu dipusingkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang kafir pun memusingkan dan memikirkan hal tersebut. Dan mereka bisa survive. Mereka bisa tetap melangsungkan kehidupan mereka. Apa bedanya mereka dengan kita sebagai orang-orang percaya? Bedanya adalah kita memilih untuk memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah lebih dari segala-galanya. Dan ketika dunia ini bergoncang, ketika nanti kita melihat, suatu saat nanti melihat unsur-unsur langit ini menjadi gelap, kemudian bumi ini siap untuk dihancurkan, pertolongan Tuhan datang kepada kita tepat pada waktunya. Kita diselamatkan dari dunia ini dan kita tiba pada dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Itu jika kita memindahkan hati kita kepada kerajaan sorga. Itu jika kita mencintai Tuhan dengan tulus. Itu apabila kita tidak fokus lagi kepada hal-hal yang bersifat fana atau bersifat sementara di muka bumi ini. Menyadari bahwa segala yang dimiliki di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi karakter kekal, ini yang menentukan masa depan kita di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di sekeliling kita, bahkan kalau kita akui secara jujur, kita pun punya kecenderungan untuk menggantungkan kebahagiaan kita pada materi, pada hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, maka kebahagiaan kita tidak boleh bergantung pada materi, tetapi pada hati yang berserah kepada Allah. Hati kita sepenuhnya kita serahkan, kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, segenap keberadaan kita. Uang, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun tidak bisa menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Hanya hati yang bulat, hati yang utuh yang dipersembahkan kepada Allah, itu menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, harta di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah sediakan di kekekalan bagi semua kita yang mengasihi Tuhan dengan tulus, yang memiliki pertobatan yang berkualitas. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh harta dunia ini? Bahkan seluruh harta di dunia ini dikumpulkan, dimiliki oleh satu orang. Itu pun tidak ada artinya apabila jiwanya binasa. Betapa tidak tertandingi, tidak terkatakan indahnya, mulianya keselamatan yang Allah sediakan bagi setiap kita yang menaruh pengharapan seluruhnya kepada Tuhan. Sebab itu untuk kesimpulan, saudaraku sekalian, mari kita memeriksa diri kita. Sudahkah kita memiliki pertobatan dengan kualitas sempurna? Sudahkah kita memiliki pertobatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah? Kalau belum, jangan menunda lagi. Ini saat yang terbaik untuk kita memperbaiki hubungan kita, untuk kita berdamai dengan Allah. Miliki fokus hidup untuk mempersiapkan kekekalan, bukan sekadar mengejar kebutuhan-kebutuhan duniawi yang bersifat fana atau bersifat sementara. Saya mengajak kita sekalian, termasuk diri saya sendiri, mari kita hidupi kehidupan kita dengan pengharapan penuh di dalam Kristus. Hati ini kita arahkan, mata kita kunci. Pandangan kita kunci hanya terarah kepada Kristus, kepada kerajaan Allah yang mulia.
hati kita tambatkan kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai pelabuhan abadi kita. Langit baru dan bumi baru, itu yang menjadi kerinduan kita. Akhirnya, saudaraku sekalian, hidup sebagai makhluk kekal berarti hidup di dalam pertobatan yang berkualitas. Memiliki karakter yang terus-menerus disempurnakan, serta memiliki pengharapan penuh pada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam program Wanita Sorgawi pada saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah makhluk kekal, bahwa roh yang ada pada kami, Engkaulah yang menempatkannya, Engkaulah yang menghembuskannya, sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Tuhan, tolong ingatkan kami terus bahwa hidup kami ini adalah hidup yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan, untuk kehidupan yang akan datang. Beri kami hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Beri kami hati yang terarah hanya pada kerajaan Allah yang mulia. Pada kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kami semua, yang mengasihi Tuhan dan yang setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang akan terus memeteraikannya dalam hati kami masing-masing anak-anak-Mu. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati.